Revolusi Hijau. Revolusi hijau adalah sebutan tidak resmi yang dipakai untuk menggambarkan perubahan fundamental dalam penggunaan teknologi budidaya pertanian yang dimulai pada tahun 1950-an hingga 1980-an di banyak negara berkembang, terutama di Asia. Sosok yang kini dikenal sebagai Bapak Revolusi Hijau adalah Norman Ernest Borlaug, seorang agronomis yang berhasil meraih anugerah penghargaan perdamaian Nobel tahun 1970. Pada masa itu, ia berjasa besar dalam berupaya meningkatkan produksi pangan dan menumpas masalah kelaparan penduduk dunia yang kekurangan bahan pangan. Norman Borlaug adalah orang yang dipandang sebagai konseptor utama gerakan ini. Revolusi Hijau merupakan sebuah program peningkatan produksi pangan per hektar lahan yang dimulai pertama kali di Meksiko pada 1940-an. Latar belakang dilaksanakannya Revolusi Hijau sebagai cara meningkatkan produktivitas pertanian adalah adanya kekhawatiran terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang disebabkan tidak seimbangnya antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan produk pangan. Jadi, dapat disimpulkan, Revolusi Hijau adalah upaya dan cikal bakal kemajuan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan. Tujuan awalnya adalah mengubah penggunaan teknologi tradisional pada sektor pertanian dengan menerapkan teknologi modern untuk hasil yang optimal. Sebelumnya, Indonesia sudah dikenal sebagai negara yang kaya hasil pertanian dan perkebunan, misal padi, jagung, kedelai, teh, ubi dan kopi. Revolusi Hijau berpengaruh besar pada produktivitas kedua sektor untuk mencukupi kebutuhan penduduk Indonesia. Proses Revolusi Hijau pada negara-negara berkembang diawali dengan menanam gandum di Meksiko 1950 dan Filipina 1960 setelah Perang Dunia I usai. Di Indonesia, Revolusi Hijau mulai diupayakan di zaman Orde Baru pada program pembangunan. Saat itu Kabinet Ampera diberi tugas memperbaiki kehidupan rakyat baik itu pada kebutuhan pangan maupun sandang. Untuk meningkatkan produksi pangan, dengan upaya Revolusi Hijau yang membuahkan hasil berupa swasembada beras untuk 5 tahun, tahun 1984 sampai tahun 1989. Meski swasembada ini tidak berlangsung dalam waktu panjang. 4 hal yang diterapkan di Indonesia dalam proses Revolusi Hijau yaitu sistem irigasi untuk penyedia air, penggunaan pupuk secara optimal, penggunaan pestisida berdasarkan tingkat serangan hama, dan penggunaan bibit varietas unggul. Revolusi Hijau, cara pemerintah Indonesia yaitu sebagai berikut: intensifikasi pertanian yaitu cara yang dilakukan dengan memilih bibit unggul, mengolah tanah, irigasi, pemupukan dan memberantas hama. Cara ini disebut juga dengan panca usaha tani. Ekstensifikasi pertanian yaitu usaha untuk memperluas lahan tani dengan membuka lahan baru. Selanjutnya diversifikasi pertanian yaitu upaya membuat suatu lahan berisi beragam jenis tanaman lewat sistem tumpang sari. Cara ini dapat mencegah gagal panen tanaman utama. Dan terakhir rehabilitasi pertanian, yaitu upaya pemulihan produktivitas yang dapat membahayakan kondisi lingkungan. Dengan Revolusi Hijau di masa pemerintahan Soeharto, Indonesia sempat menjadi negara swasembada pangan besar dunia di tahun 1980-an. Untuk memberi semangat kepada petani, di masa itu selalu diadakan kontes-kontes pertanian seperti Klom Pecapir dan lainnya yang langsung dihadiri Presiden Soeharto. Namun, seiring dibalik keberhasilan dari Revolusi Hijau seperti yang kita ulas tadi, muncul berbagai masalah atau dampak buruk yang harus dihadapi oleh petani, konsumen, dan lingkungan. Dampak negatif lainnya yang terjadi yaitu, petani ketergantungan dengan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan. Kemunculan kapitalisme di sektor pertanian. Teknologi modern belum merata sehingga ada kesenjangan. Pada lingkungan, seiring waktu pemakaian pupuk, pestisida, fungisida dan bahan kimia lainnya yang berlebihan sangat merusak ekosistem dan keragaman hayati. Mencemari tanah dan air menyebabkan hilangnya mikrobia pada air dan tanah.
Kepada konsumen, bahan kimia yang terkandung dalam pupuk dan obat-obatan pertanian yang tidak bisa terurai, seiring waktu menyebabkan berbagai permasalahan untuk kesehatan. Bagi petani, bukan saja kesuburan lahan yang semakin hilang, juga musnahnya ekosistem serta keragaman hayati menjadi penyebab munculnya berbagai hama dan penyakit tanaman. Tapi ketergantungan kepada pupuk kimia dan obat-obatan pertanian ini juga dijadikan ladang bisnis oleh oknum tertentu. Ditambah lagi mahalnya bahan baku pembuatan pupuk sintetis, membuat petani harus membeli dengan harga mahal. Semakin berkurangnya kesuburan lahan pertanian, selain ketergantungan terhadap penggunaan pupuk sintetis, pestisida kimia memunculkan berbagai hama yang bermutasi dan semakin ganas. Berbagai macam permasalahan sebab dampak dari revolusi hijau tersebut, membuat petani menyadari bahwa ini bukanlah sistem pertanian berkelanjutan, sehingga saat ini petani mulai melirik sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan dan juga di ongkos. Untuk solusi saat pupuk mahal sudah kita ulas sebelumnya, silakan klik tautan di atas atau lihat tautan linknya di deskripsi. Saat ini, petani berlahan-lahan mulai merubah sistem pertanian dari revolusi hijau ke pertanian dengan sistem organik ataupun semi-organik, yaitu menjadikan pupuk sintetis hanya sebagai tambahan saja. Sedangkan, untuk pupuk utama menggunakan pupuk organik seperti POC, MOL, pupuk organik padat dan pupuk hayati lainnya. Untuk cara pembuatan berbagai macam pupuk hayati atau organik dari bahan di sekitar, sudah lengkap ada di channel ini. Untuk mengembalikan kesuburan lahan memang tidaklah mudah. Namun bila sering menggunakan pupuk hayati atau pupuk organik lainnya, kesuburan lahan pertanian berlahan-lahan akan kembali subur dan sehat. Dalam upaya melakukan pertanian dengan sistem organik ini, dalam mengatasi serangan hama, petani menggunakan pestisida organik atau pestisida nabati, PESNAP. Untuk cara membuat PESNAP klik tautan di atas, atau lihat tautan linknya di deskripsi. Selain kesadaran petani akan pertanian berkelanjutan, kesadaran konsumen akan kesehatan, juga membuat pertanian dengan sistem organik semakin berkembang di Indonesia. Berbagai metode pertanian organik saat ini mulai diterapkan oleh petani, dan juga komunitas-komunitas organik baik offline ataupun online di media sosial juga mulai ramai. Jadi, untuk belajar bertani organik tidaklah susah. Kawan-kawan juga bisa belajar melalui channel Inspirasi Pertanian ini. Yang penting caranya rajin menyimak dan jangan sungkan bertanya bila ada yang tidak dipahami. Biar makin berkah ilmunya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan itu saja. Demikian ulasan ini, semoga ada manfaatnya.